guys, welcome to podcast kelompok 1 dari kelas 8E SMP Negeri 1 Simo pastinya. Sebelum kita lanjut, Nay, kita akan memperkenalkan diri. Karena kalau tak kenal maka tak sayang dong. Oke, aku dulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelia, biasa dipanggil Ulfa. Aku dari kelas 8E SMP Negeri 1 Simo. Dan aku Naila Mahira, biasa dipanggil Naila. Aku juga dari kelas 8E SMP Negeri 1 Simo. By the way, hari ini kita mau bahas apa sih di podcast? Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya bermedia sosial dengan baik dan benar. Saat ini kita sudah memasuki era digital, di mana semua hal sudah terhubung dengan internet. Ada banyak tantangan untuk memasuki dunia digital, salah satunya bijak dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu, kita akan membahas podcast kali ini dengan narasumber kita, yaitu Pak Arvin Al-Fajri. Duduk mana ini? Sini. Sini, Pak. Oke. Asik nih. Halo Pak Arvin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana nih kabarnya? Ya, baik. Juga. Baik semua kan? Iya. Oke. Gimana? Pembelajaran di sekolah? Sudah menggunakan HP atau tidak menggunakan HP sekarang? Sekarang udah nggak pakai HP. Sekarang udah nggak pakai HP karena ada fasilitas dari sekolah ya. Iya. Oke. Yang semangat ya belajarnya ya. Iya. Siap. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, Pak Arvin ini adalah seorang guru seni budaya di SMP Negeri 1 Simo. Betul kan Pak Arvin? Bener. Pak Arvin ngajar seni budaya kelas 7 semuanya dan beberapa kelas di kelas 8. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang media sosial. Apa sih sebenarnya media sosial menurut Pak Alvin? Media sosial itu suatu alat atau dalam bentuk biasanya kita gunakan untuk bersosialisasi. Media sosial sekarang kan banyak banget. Tentu saja kalian tidak asing lagi dengan istilah media sosial. Bahkan mungkin anak-anak di sini punya banyak medsos ya. Kalau kita bilang media sosial itu medsos, pasti banyak. Contoh Mas Netar, punya medsos Mas Netar? Nggih, Mbak. Apa medsosnya? Instagram punya? Nggih. Punya? Nggih. Oke, apa Instagramnya Mas Netar? Mboten tos kula lali aku nih. Aduh, nah ini mungkin saking banyaknya Mas Iya, Netar iya, lupa mungkin ya. medsosnya. Tapi kalau teman-teman di sini punya medsos? Punya Punya. dong. Oke. Kalau menurut Pak Arvin, medsos tadi kan pertanyaannya apa medsos menurut Pak Arvin? Medsos itu suatu tempat di mana kita bisa bersosialisasi ya dengan teman-teman kita, bahkan orang yang belum kenal, kita juga bisa bersosialisasi dengan mereka. Seperti itu kalau menurut Pak Arvin. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Gimana sih dampak media sosial bagi kehidupan masyarakat sehari-hari? Oke, dampak media sosial ini sangat beragam ya tentunya. Yang pertama, apa digunakan untuk apa media sosial tersebut? Kan pengguna media sosial ini beragam. Ada yang anak-anak, kemudian dewasa, orang tua kalau dia dari usianya, ya. Anak-anak. Kalau menurut Pak Arvin, anak-anak itu menggunakan media sosial sebenarnya hanya untuk sebuah kesenangan, hiburan, ya. Kalau untuk dewasa seperti kalian ini sudah mulai menggunakan media sosial sebagai wahana interaksi, sosialisasi, benar-benar komunikasi. Kemudian dan untuk orang tua ya, ini yang paling utama berkomunikasi dengan orang lain. Itu bentuk media sosial digunakan. Kemudian tujuan penggunaan media sosialnya juga beragam. Ada yang digunakan untuk jualan, ya, media sosial. Banyak sekali kan katalog sekarang dalam bentuk media sosial. Kemudian digunakan sebagai wahana pendidikan. Materi-materi pendidikan sekarang dikemas dalam bentuk media sosial. Karena anak-anak sekarang memang dalam keseharian mereka tidak lepas dari namanya media sosial. Makanya ada inovasi pembelajaran, materi pembelajaran dalam bentuk media sosial. Selain itu, media sosial itu juga digunakan sebagai tempat tadi jualan udah. Kemudian pendidikan. Kemudian juga sebagai pengenalan, contoh promosi. Ya, sekarang kalian bisa melihat misalkan tempat wisata baru
untuk selfie, kemudian untuk foto-foto, ya. Itu kan juga dari media sosial. Kalau kamu setelah tahu media sosial, andai kata misalnya yang sedang viral apa nih tempat wisata di Boyolali, tahu nggak misalnya? Apa? Kira-kira apa? Apa ya? Pernah nggak melihat itu? Edupak Waduk Cengklik? Oh iya. Pernah. Nah, di sana kan banyak tempat selfie kan. Iya. Nah, itu kan sering orang berkunjung ke sana, diupload di media sosial, kamu tahu, lalu kamu ikut berkunjung. Artinya media sosial digunakan untuk promosi. Ya, jadi banyak sekali fungsinya sebenarnya media sosial, ya. Nah, sekarang misalnya Mas Netar nih, kalau punya media sosial, itu digunakan untuk apa? Ini tanya, ini Pak Vin tanya ya. Oh, iya, Ya, iya. ke Mas Netar. Gimana nih? Gimana nih Mas Netar? Digunakan untuk apa? Entah kirain tidur. Coba. Untuk apa? Untuk apa Mas Netar? Biasanya? Alat komunikasi mawon kira. Kalau mungkin kalau menurut Pak Arvin ya, siswa SMP Negeri 1 Simo pasti punya media sosial dan diwajibkan punya media sosial ya, karena banyak sekali informasi yang disampaikan melalui media sosial. Dan dari situ kalian bisa tahu informasi ya, seperti kegiatan apa yang akan dilaksanakan sekolah, kemudian reward setiap penghargaan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, itu pasti kita share menggunakan media sosial karena juga sebagai wahana promosi, yaitu SMP Negeri 1 Simo ya. Oke. Ya. Lalu kalau misalkan kan tadi bolehnya media sosial itu kegunaan untuk promosi, pendidikan, iya. gitu-gitu kan Pak, dan lain-lain. Kalau boleh nggak sih kalau kita memposting data diri kita ke media sosial? Nah, ini ya, orang yang menggunakan media sosial ya, terkadang mereka itu tidak tahu secara dalam ya apa dampak negatifnya. Ya, salah satunya kalau kita bermedia sosial jangan mengupload ya atau menuliskan hal-hal yang privasi dan itu penting. Contoh, tanggal lahir jangan diupload. Kenapa? Karena kita menggunakan tanggal lahir untuk mendaftarkan berbagai akun. Contoh ya, ketika kita nanti pergi ke bank mau bikin tabungan di sana, kita tulis tanggal lahir. Dan kadang orang menggunakan tanggal lahir sebagai password. Ya enggak? Yes. Karena apa? Tanggal lahir mudah diingat. Ya. Ya. Nah, itu bahaya sekali digunakan atau ditulis dalam media sosial. Kemudian nama ibu kandung. Tidak boleh. Tidak boleh nama ibu kandung. Kenapa? Karena biasanya verifikasi data itu menggunakan tanggal lahir lalu nama ibu kandung. Ya, itu jangan. Kalau menurut Pak Arvin, media sosial itu gunakan bukan sebagai apa ya? Hal yang sangat penting atau bukan sebagai hal yang sangat gimana ya namanya itu, ibarat kata privasi itu jangan sampai diumbar di media sosial. Mungkin ya kamu punya teman dekat, biasanya kan sekarang ada fitur yang dimana bagikan hanya pada teman dekat. Nah ya, close friend ya, ya itu. Tetapi ya perlu diketahui, sekarang teman mungkin 2 tahun 3 tahun lagi bisa jadi lawan. Ya. Nah ya nggak? Bener kan? Nah, Benar. kalau menurut Pak Arvin jangan mengupload hal-hal yang sensitif dan bisa membahayakan diri kita. Jadi kita generasi muda, kalian generasi muda, ketika mengupload sesuatu itu dipikir dulu. Mungkin memang masa-masa remaja, masa-masa bergejolak, artinya kalian ingin show off, menampilkan di depan teman-teman kalian, nih aku punya gebetan, diupload ya. Kemudian nih aku punya HP baru, nih aku punya sesuatu yang baru, itu jangan diupload. Kalau menurut Pak Arvin, uploadlah hal-hal yang positif ada pada diri kita. Contoh, bakat ya, kita punya bakat, mungkin Mas Netar ya, skillnya main game bagus ya Mas. Nah, skill itu kan bisa saat main game di screen record kemudian diupload, itu boleh ya, menunjukkan sesuatu pada diri kita yang positif. Kemudian misalkan ada yang ikut lomba ya, ikut lomba kemudian juara, diupload, itu bagus untuk memotivasi siswa lain ya. Jadi masyarakat. nah seperti itu. Jangan hal yang misalkan
masih pacaran upload, nanti ketika putus hapus, nangis. Ya jangan, nggak usah. Apalagi kalau nanti temanmu screenshot kemudian di share, itu kan yang malu diri kita. Iya nggak? Berarti nggak boleh ya Pak kalau misalnya kita memposting orang spesial atau pacar di media sosial. Kalau menurut Pak Arvin secara pribadi jangan, ya. Sekarang itu apa ya, ibarat kata kejahatan itu bisa dari celah apapun, terutama pakai media, jejak media ya. Apalagi besok kalau kamu nanti cari kerja, itu sekarang ada disuruh mencantumkan sosial media yang kita punya, ya. Mungkin dari teman-teman di sini, anak-anak di sini punya YouTube, kemudian Facebook yang lama, ada postingan dulu-dulu, kemudian lupa password. Iya. Kita kan nggak bisa nutup akun itu kan. Iya. Kemudian di searching oleh orang lain, tulis saja namanya, misal Arvin, cari di situ Arvin, pasti akan muncul yang berhubungan dengan Arvin. Bisa jadi kalian menemukan foto Pak Arvin di situ, foto lama, ya. Tuh makanya hati-hati. Kalau memang sosial media itu sudah tidak kita gunakan, lebih baik ditutup. Kemudian foto-foto yang mungkin itu bersifat privasi, tetapi kita ingin menyimpannya, karena mungkin sosial media itu bisa jadikan tempat album, ya. Itu kita close saja, kita privasi hanya diri kita, dan mungkin keluarga saja yang boleh tahu. Kalau menurut Pak Arvin, kalau memang itu teman, cari teman yang benar-benar bisa jadikan teman selamanya, artinya seperti itu. Ya tidak mengandung misalkan nanti habis ini nanti kita musuhan, apalagi nanti ada itu terus jadi konflik gara-gara ada foto itu digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Seperti itu. Gitu. Ada lagi? Ada. Kan banyak sekarang yang upload gitu, terus ada fitur berkomentar. Gimana sih etika berkomentar di media sosial? Oke. Sekarang kan memang ibarat kata gini, netizen itu sangat ketika berkomentar kan sangat tajam ya, bahkan sampai tidak katakan netizen Indonesia itu kurang sopan kalau menurut orang luar negeri ya, karena hal-hal sensitif itu ditanyakan. Kalau orang luar negeri tidak ya, itu bukan berarti itu orang Indonesia. Mungkin orang Indonesia itu kritis, tapi kritisnya harus terarah ya. Jadi ketika berkomentar jangan sampai itu menyinggung perasaan yang memosting. Kemudian kalau memang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita, nggak relate dengan kehidupan kita, tidak usah berkomentar. Ya, betul, lihat saja, ya nggak? Iya. Ya, apalagi misalkan kita nggak kenal terus kita ngomong seenaknya, apalagi sekarang ada UU, undang-undang. Nah ya, kalau kita sampai ada komentar yang tidak mengenakan, di screenshot lalu kita dilaporkan, itu bisa kena. Makanya hati-hati sekali, ya. Jadi ketika berkomentar, komentarlah dengan sopan, santun. Kemudian memang kalau kita tidak suka, tidak menyukai atau ingin mengkritik, kritiklah dengan bahasa yang halus. Gunakan dengan bahasa yang halus. Meskipun dalam hati kita nggak cocok nih sama apa ya, misalnya statementnya atau apa, ya udah komentar saja yang halus, ya, supaya tidak menimbulkan kedepannya itu berkata merugikan diri kita sendiri. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus gimana sih tanggapan Pak Arvin sama komen-komen negatif di media sosial? Oke, untuk komen-komen negatif di media sosial ya, sebenarnya kalau di sini kan Pak Arvin menggunakan media sosial sekolah, official sekolah Instagram, itu yang megang Pak Arvin, adminnya Pak Arvin. Ya, YouTube yang megang Pak Arvin, Instagram Pak Arvin, ya. Sebenarnya ada beberapa komentar yang itu negatif, terutama ketika ada postingan yang mungkin apa ya, mungkin anak-anak sekarang kan pengennya diperhatikan, caper, tapi dengan komentar yang tidak pantas. Itu ya. Sebenarnya Pak Arvin gimana ya? Kalau menurut Pak Arvin, komentar itu Pak Arvin hapus. Ya. Karena bisa menimbulkan Takutnya yang pertama, itu mengganggu perasaan anaknya. Iya, atau yang lain. Mending Pak Arvin hapus. Kemudian kalau memang Pak Arvin tahu siapa, ya udah Pak Arvin DM, ya, Pak Arvin kontak langsung, ya, seperti itu. Yang dimaksud apa, maksudnya apa, seperti itu. Kemudian ya kita nggak usah baper-baper banget, yang namanya media sosial. Kita posting kan pengen dilihat orang, ya dikomentari, ya wajar-wajar aja, ya nggak? Kalau kita tidak ingin dikomentari, ya tidak usah posting. Makanya posting yang positif, komentarnya biar
positif. Ya nggak? Nah, iya pasti. Kalau misalkan kita voting yang posting yang nggak positif, negatif. Misalkan ya, jangan sampai anak SMP Negeri 1 Karanganyar, SMP Negeri 1 Simo ya, merokok. Ya, terus diposting di sosial media. Kemudian di komentar. Pasti komentarnya juga jelek. Ya. Kalau malah di screenshot kemudian dilaporkan. Nah, itu yang merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya. Oke. Kalau Mas Netan nggak ngerokok kan? Mboten. Oke, mantap ya. Sip. Kemudian ada lagi? Sebenarnya bisa dibilang kita tuh di mana-mana kan ditemenin media sosial. Iya, kan? bener banget di Kalau mana-mana. ngomongin soal informasi dan komen-komen di media sosial, banyak yang fakta dan hoax. Dan fakta dan hoax itu bedanya cuma kayak tipis gitu, Pak. Iya, benar. Nah, gimana sih menurut Pak Arvin tanggapan kalau misalkan ada informasi-informasi yang hoax dan kita tuh tahu dari mana sih berita hoax atau informasi hoax itu, cara kita tahu gitu loh, Pak? Oke. Kalau menurut Pak Arvin ya, ketika ada suatu berita ya yang diposting di sosial media, itu jangan langsung pertama di share ya. Jangan, nggak usah. Yaitu meskipun itu berita positif atau negatif, jangan di share dulu atau diteruskan ya, tetapi kita baca dulu, kita cermati, lalu cari berita sejenis ada tidak. Biasanya kalau hoax itu tidak ada kaitannya dengan yang lain ya. Misalnya sebagai contoh ya, SMP Negeri 1 Simo tadi malam ada peristiwa mengejutkan, meteor jatuh mengenai gedung kemudian runtuh, dan hari ini libur, makanya anak-anak besok pagi tidak usah masuk sekolah. Nah, kalau berita itu tidak kita cermati, lalu kamu forward ke teman-temanmu, ya kamu kirimkan ke grup yang lain, kira-kira heboh nggak? Heboh. Ya. Nah, perlu diketahui ketika ada berita seperti itu, perlu adanya kita konfirmasi. Ya, kalau misalnya itu berita, kita bisa mencari konfirmasi, kita bisa tanya yang bersangkutan. Contoh guru. Ya, masa berita seheboh itu guru tidak tahu? Pasti tahu, ya. Kemudian kalau itu memang beritanya tidak ada yang bisa kita cari informasinya, sumbernya, ya kita cari sendiri. Coba kita di internet, kita cari dulu kira-kira benar atau tidak. Kalau memang itu berita benar, berarti itu berita fakta. Lalu kita teruskan, ya enggak? Ya. Tetapi kalau memang berita itu bukan fakta, ya, itu jangan diteruskan, ya. Seperti itu. Kemudian Menurut Pak Arvin, apa sih kegunaan media sosial bagi remaja zaman sekarang, dan harusnya apa sih yang dibuka di media sosial? kalau menurut Pak Arvin di media sosial itu sebenarnya bebas apapun yang kita cari ya, asalkan itu yang positif ya. Kemudian dari yang positif itu kita teruskan ya ke teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga tahu, kita paham seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan banyak nih anak-anak atau remaja ya seumuran kita atau ya orang-orang yang menyalahgunakan media sosial. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arvin jika ada orang atau remaja yang menyalahgunakan media sosial? Kalau menurut Pak Arvin, ketika ada remaja yang menggunakan atau menyalahgunakan media sosial ya, itu yang pertama kalau kita tahu itu teman kita ya, kita tegur langsung aja. Nah, jangan kamu gunakan hal seperti itu. Kita kasih tahu, kita informasi, kita edukasi apa ya, semacam dampaknya atau apanya itu kita kasih tahu seperti itu, supaya itu tidak terulang lagi. Ya, itu. Ada kita lagi? Mungkin cukup lah ya. Iya. Lagi pertanyaan lagi. Ngobrol-ngobrol. Oke. Iya. Ada pesan dan kesannya nggak buat Iya, buat orang-orang yang di rumah masyarakat Oke. atau yang di rumah gitu untuk kalau soal media sosial, bermedia sosial gitu. Untuk pesan-pesannya yang pertama ya, terutama untuk anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Simo, dan untuk anak-anak yang di rumah ya, yang melihat
video ini, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan menyalahgunakan media sosial. Terlebih apapun yang kita posting itu ada rekam jejaknya, ya. Siapa saja nanti bisa melihat 2, 3 tahun, 4 sampai seterusnya. Apalagi kalau sosial media kita itu banyak, lalu kita lupa dengan akun, password dan lain-lain, itu berdampak buruk pada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, bijak menggunakan media sosial, ya. Selalu positif menggunakan media sosial dan selalu menebarkan kebaikan menggunakan media sosial. Oke, itu. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, baik atau benar itu. Dan kita juga harus mempunyai etika dalam bermedia sosial. Dan kayak berkomentar yang positif, Ya, tidak benar. menyalahgunakan, Ya. terus menangkap informasi-informasi yang fakta aja. Jadi kita harus memfilter gitu ya Pak. Ya, memfilter, benar sekali. Oke guys, gitu dulu nih podcast dari kita. Ya, Makasih udah nonton. makasih udah nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.